Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasal Sadila, NPM 051. Saya di sini akan mempresentasikan soal UTS pemrograman terintegrasi untuk NPM ganjil dengan soal yang pertama yaitu tugas kita yaitu akan membuat tabel baru dengan nama histori mahasiswa yang berisikan kolom NPM tahun periode semester prodi dan fakultas, yang mana tabel baru tersebut merupakan hasil dari integrasi data antara data CSV dan lookup terhadap tabel master. Tabel master yang perlu dibuat sebelumnya yaitu tabel prodi dengan kolom ID prodi, ID fakultas, dan nama prodi, dan juga tabel fakultas dengan kolom ID fakultas dan nama fakultas. Nah, untuk data CSV-nya, yaitu ini ada data mahasiswa. Nah, di sini ada kolom NPM semester tahun, kode kuliah, kode paralel, SKS, NAS, dan nilai, yang mana tapi yang hanya dipakai yaitu NPM semester dan tahun. Nah, untuk di database sudah dibuat, yaitu saya sebelumnya sudah membuat untuk lookup dari tabel prodi dan juga fakultas yang berisikan ini. Jadi semisal di sini kan ada keterangannya, jika mahasiswa yang dua digit depannya NPM-nya itu 17, maka dia 3 digit selanjutnya yaitu 081 yang menunjukkan dari jurusan informatika. Jika 3 digit selanjutnya 082, berarti mahasiswa tersebut dari jurusan sistem informasi. Begitu juga jika mahasiswa tersebut adalah NPM yang awalannya itu selain angka 17, yaitu 2 digit selanjutnya jika 34, berarti mahasiswa tersebut adalah jurusan informatika. Dan jika 2 digit selanjutnya, yaitu 35, berarti mahasiswa tersebut dari jurusan sistem informasi. Nah, di sini saya sudah buat, jadi dari NPM yang ada di data mahasiswa itu dari angkatan NPM 11 sampai 17. Sini sudah ada. Di sini ID fakultasnya 1, yaitu ilmu komputer. Oke, nah langsung saja kita ke Pentaho. Nah, di sini saya sudah membuat alurnya. Jadi di sini saya menggunakan step CSV file input yang ada di input. Nah, di sini yang dimasukkan yaitu data CSV yang mahasiswa tadi. Kita sesuaikan dengan direktori masing-masing. Nah, di sini kita centang hidden row present-nya. Nah, di sini kita get field. Nah, di get field ini ada beberapa kolom, namun yang dipakai yaitu hanya NPM semester dan tahun. Nah, di sini pastikan bahwa NPM-nya ini bertipe string. Oke, kita preview jika ingin melihat hasilnya. Nah, di sini sudah masuk data dari seluruh mahasiswa yang ada di file CSV tadi. Kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu ada step filter rows IF 2017. Nah, di sini maksudnya yaitu untuk memfilter, ya kan, jika data tersebut itu bernilai benar, maka dia akan melanjutkan ke step 5 digit NPM 2017, dan jika salah, maka dia akan melalui step filter rows SI 2017. Nah, di sini maksudnya untuk step ini itu untuk mengecek gitu kan, apakah nanti itu hasil filter dari barisnya itu jika NPM dimulai dari 17081, maka dia itu akan bernilai IF 2017. Seperti itu. Nah, di sini ketika dia true, dia akan ke 5 digit NPM 2017. Di sini ada step string cut. Jadi, untuk memotong field-field yang tidak diperlukan, di sini yang diperlukan hanya NPM, yang di sini saya beri outstream field-nya yaitu kode prodi. Cut from-nya saya beri 0 dan cut to-nya 5. Nah, kenapa ini 0 dan 5? Karena cut from-nya ini dimulai dari indeks 0 dan cut to-nya 5 sesuai dengan 5 digit NPM 2017 tadi. Jadi ada 17 dan 3 digit selanjutnya. Kita klik OK. Dan ini jika tadi if false, dia akan melalui step filter rows SI 2017. Nah, di sini step name-nya filter rows SI 2017. Jika dia bernilai benar, datanya itu akan menuju step 5 digit NPM 2017, dan jika dia bernilai salah,
maka dia akan menuju 4 digit NPM non 2017 dengan kondisi NPM dimulai pengecekannya yaitu dari 17082 yang menunjukkan bahwa dia SI 2017. Jadi ini if true ya, jika bernilai benar, dan ini jika data tersebut salah, dia akan menuju ke step string cut 4 digit NPM non 2017. Nah, dari step string cut 5 digit NPM 2017 dan 4 digit NPM non 2017, dia akan dilakukan step sort rows di sini. Nah, di sini field name-nya yaitu menggunakan kode prodi yang udah dibuat tadi. Di sini ascending-nya kita yes, dan yang lainnya kita biarkan no. Nah, oke. Nah, setelah dari sort rows ini, kita akan melakukan stream lookup. Namun sebelumnya, kita juga perlu menginputkan dari tabel ya, dari tabel di database tadi yang udah kita buat, yaitu ada data prodi dan juga fakultas. Nah, di sini tabel input prodi itu kita pastinya udah buat koneksi, ya kan? Di sini saya sudah buat koneksi UTS integrasi. Nah, untuk SQL query-nya, kita akan mengambil data ID prodi, ID fakultas, dan nama prodi dari tabel prodi pada database yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ada tabel input fakultas. Connection-nya juga jangan lupa diatur terlebih dahulu. Nah, untuk SQL query-nya kita akan mengambil ID fakultas dan nama fakultas pada tabel fakultas dari database yang sudah kita buat. Dari kedua inputan tabel yang dari database yang sudah kita buat, nah di sini kita lakukan merge join untuk menggabungkan kedua data tersebut. Jadi, first step-nya dimulai dari tabel input prodi, second step-nya dari tabel input fakultas. Di sini join type-nya kita pilih inner. Jadi untuk mencocokkan kedua data itu berdasarkan ID fakultas dan juga yang second step-nya ID fakultas. Kenapa menggunakan key-field ID fakultas? Karena pada kedua tabel data tersebut, itu yang memiliki data yang sama, itu berdasarkan ID fakultas. Seperti itu. Kita close. Nah, setelah dilakukan merge join pada inputan tabel, nah tadi kan sudah kita lakukan proses ya pada yang sebelumnya ini dari sampai tahap sort rows. Nah, selanjutnya kita lakukan string lookup untuk kedua proses ini. Kita lakukan string lookup. Nah, di sini lookup step-nya itu dari merge join. Field-nya yang kita pakai kode prodi, kita cocokkan lookup field-nya itu ID prodi namanya. Jadi kan kita cocokkan nih, karena kita field-nya kode prodi, ini ID prodi. Nah, di sini ada specify the field to retrieve. Jadi, field apa yang nantinya akan kita ikut sertakan. Kita masukkan datanya. Jadi, ada nama fakultas dan juga nama prodi. Jangan lupa tipenya string. Selanjutnya kita klik OK. Nah, dari stream lookup ini, kita akan melihat outputnya berupa tabel output yang nantinya akan masuk ke dalam tabel histori mahasiswa. Ini yang masih kosong. Nantinya akan masuk ke sini. Jadi kita coba run. Jadi kita bersihkan dulu clear page. Kita run. Nah, ini sudah berhasil semua hijau. Kita cek di dalam database apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa datanya sudah masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang kedua, yaitu berdasarkan data yang telah diberikan. Jadi ada data transaction dan juga ada data broadcast info. Nantinya kita akan mengerjakan untuk soal nomor 2, yaitu untuk menampilkan satu produk subkategori dari masing-masing kelompok kategori yang paling banyak dibeli dengan hasil output, yaitu berupa file JSON dengan format atribut yang ada di layar ini. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya menggunakan dua file input, yaitu berupa CSV, ada CSV transaksi dan juga broadcast info, yang mana dari file transaction ini yang diambil yaitu prod subcat code, dan quantity. Dan untuk broadcast info yaitu
Yang diambil ada protcat code, protcat, protsubcat code, dan protsubcat. Nah, untuk proses yang pertama dari CSV transaksi ini diperlukan stream lookup. Jadi dari CSV protcat info ini adanya lookup, stream lookup di sini. Nah, di sini lookup step-nya dari CSV protcat info yang mana field-nya yaitu protcat code yang kita samakan, kita cocokkan, yaitu ada protcat code, lalu protsubcat code kita cocokkan dengan lookup field protsub_cat code, yang mana ada field to retrieve-nya yaitu berdasarkan protcat dan juga protsubcat. Nah, dari sini akan dilakukan sort rows, ya kan, berdasarkan protcat code dan protsubcat code. Di sini kita urutkan berdasarkan yang paling kecil. Nah, di sini itu untuk untuk memilah berdasarkan protcat code dan protsubcat code. Nah, setelah itu dilakukan step group by, yaitu untuk mengelompokkan berdasarkan protcat code dan juga protsubcat code, yang mana nantinya akan aggregate dengan quantity dengan tipe sum. Jadi untuk melihat jumlah pembelian dari tiap kategori dan juga subkategori. Nah, setelah melakukan step group by ini, dilakukan sort rows yang kedua, yaitu berdasarkan protcat code. Jadi berdasarkan kategori, diurutkan dari yang terkecil. Dari sort rows 2, kita lakukan group by lagi yang kedua, yaitu berdasarkan kategori kodenya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kategori kodenya dengan agregat quantity, yang mana tipenya maksimum. Jadi untuk melihat dari tiap kategori itu jumlah pembelian yang paling banyak itu dari subkategori yang mana. Itu kita gunakan tipe maksimum. Oke, dari group by 2 ini kita lakukan filter rows. Jadi filter rows ini dilakukan dari kalau misalnya bernilai benar, dia akan ke sort rows 3. Jika dia bernilai salah, itu kita bikin step false, tapi ini tidak terlalu berdampak ya teman-teman, dengan kondisi yaitu kita set quantity sama dengan quantity 1. Itu kenapa? Karena nantinya itu kan memunculkan, jadi misalnya kategori 1, subkategori 1, itu kuantitinya 1000, ya kan? Lalu ada di kategori 1 juga, subkategori 2, kuantitinya 2000. Nah, nanti itu akan mengecek gitu kan, menggunakan yang maksimum. Jadi datanya nanti disamakan dengan kuantiti yang maksimum ini menggunakan kuantiti 1 ini. Nah, lalu dilakukan sort rows 3. Di sini berdasarkan protcat code dan protsubcat code. Dengan ascending-nya kita pilih yes. Nah, dari sort rows 3 ini, dari proses yang inputan file transaksi ini, kita lakukan merge join dengan CSV protcat info. Nah, sebelumnya dari CSV protcat info ini kita lakukan sort rows, jadi berdasarkan protcat code dan protsubcat code-nya. Jadi kita set ascending-nya yes, kita klik OK. Nah, setelah kita lakukan pemilahan baris, kita lakukan merge join dari kedua proses. Yang mana first step-nya yaitu sort rows 3, second step-nya sort rows 4, join type-nya inner. Di sini untuk key field yang dipakai yaitu protcat code dan protsubcat code. Begitupun second step-nya di sini protcat code dan juga protsub_cat code. Jadi untuk menyamakan gitu, memilah menjoinkan kedua data. Nah, setelah dilakukan merge join, kita lakukan select values, mana data yang diperlukan untuk dijadikan output nantinya. Nah, di sini tuh yang data yang kita akan pakai itu yang tertera di sini. Jadi ada protcat code, protsubcat code, quantity 1, protcat code 1, dan protsub_cat code. Nah, setelah dilakukan pemilihan data, kita langsung ke output yang diminta, yaitu berupa file JSON. Nah, di sini kita set nr_rows in a block-nya 0, kita beri namanya file name-nya. Nah, di field-nya ini,
Ini kan field name-nya ini ketika kita get field itu ada beberapa. Yang kita pilih disesuaikan dengan kebutuhan output-nya, yaitu tadi yang diminta nama subkategorinya apa, nama kategorinya apa, dan jumlah pembelian terbanyak dari tiap kategori itu. Di sini kan, ini field name-nya yang ada, elemen name-nya kita samakan dengan soal. Dan udah, kita oke. Selanjutnya kita coba run. Nah, sudah berhasil, hijau semua. Kita cek di file Pentaho. Tadi, nah ini, format JSON, kita buka menggunakan Notepad. Nah, ini sudah keluar jumlah pembeliannya 3085, nama kategorinya clothing, nama subkategorinya woman. Jadi, ini akan menampilkan data pembelian terbanyak dari tiap kategori, yang mana ada beberapa subkategorinya itu nanti yang menunjukkan subkategori mana dari tiap kategori ini yang memiliki jumlah pembelian yang paling banyak. Seperti itu. Sekian presentasi UTS pemrograman terintegrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.